Hal pertama yang dilakukan oleh wanita setelah reinkarnasi adalah menolak lamaran pria brengsek, mendukung sahabat licik dan pria brengsek untuk bersama, biarkan mereka saling menghancurkan. Hanya karena di kehidupan sebelumnya wanita hampir menikah. Mobil tidak sengaja menemukan bahwa pria brengsek itu ternyata telah membelikan dirinya sebuah asuransi kecelakaan dengan nilai tinggi. Saat itu juga dia menyadari bahwa pria tersebut berniat membunuh istri untuk klaim asuransi. Namun saat wanita ingin membongkar wajah palsu pria brengsek di pernikahan, tiba-tiba sahabat licik wanita itu datang membawa pisau dan garpu, lalu menyerbu ke arah mereka. Kita berasal dari desa yang sama. Mengapa kamu bisa menikah dengan keluarga kaya dan anak orang kaya? Aku tidak terima. Saat kebenaran belum sempat terungkap, wanita itu telah dibunuh oleh sahabat licik. Siapa sangka saat dia membuka matanya lagi, dia ternyata kembali ke hari pria brengsek melamarnya. Tidak disangka, wanita belum sempat berbicara. Sahabat licik sudah terlebih dahulu berdiri untuk menolak. Melihat sikap pihak tersebut, wanita ini baru menyadari bahwa sahabat licik itu juga telah bereinkarnasi. Sahabat licik yang bodoh itu hanya ingin menikah masuk ke keluarga kaya. Tanpa mempedulikan tempat, dia menunjukkan percaya dirinya kepada pria brengsek itu. Siapa sangka pria brengsek itu bahkan tidak meliriknya sekalipun. Aku telah menghabiskan begitu banyak biaya untuknya. Bagaimana mungkin aku mengganti orang lain? Melihat pria brengsek itu masih berani melamarnya, wanita itu tanpa berpikir panjang langsung menolak dia dengan tegas. Semua orang yang mendengar itu merasa wanita itu sudah gila. Pria brengsek itu kaya dan penuh perasaan. Bagaimana mungkin dia berani menolaknya? Hanya sahabat licik yang diam-diam bersukacita karena dia merasa mendapat kesempatan. Pria brengsek itu tidak bisa hanya diam menyaksikan bebek yang sudah di depan mulutnya terbang pergi begitu saja. Maka dia dengan sengaja menambahkan sesuatu ke dalam air wanita itu. Dia berencana langsung memaksa keadaan untuk menyelesaikan semuanya. Siapa sangka tiba-tiba muncul orang ketiga yang mengacaukan rencananya. Wanita itu langsung mendorong pria brengsek itu menjauh, dan berlari ke pelukan direktur utama yang kebetulan lewat. Melihat dirinya akan kehilangan kesempatan, pria brengsek itu baru saja ingin maju untuk menghentikannya. Langsung ditarik masuk oleh sahabat licik yang sudah lama menunggu di sebelah. Wanita itu ditarik paksa ke dalam rumah. Ketika wanita itu sadar kembali, direktur utama sudah selesai mengenakan pakaiannya. Awalnya wanita itu berpikir bahwa mereka berdua adalah orang dewasa, dan direktur utama seharusnya tidak akan memaksanya untuk bertanggung jawab. Tetapi siapa sangka, direktur utama malah langsung berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita menikah saja?" Sahabat licik akhirnya berhasil menjebak pria brengsek itu. Tepat ketika dia merasa sudah berhasil masuk ke keluarga kaya, dia tiba-tiba melihat pesan di ponsel pria brengsek itu. Dengan panik, dia menyadari bahwa pria itu telah meminjam uang sebesar 500.000. Saat pria brengsek itu kembali dan melihat dirinya, dia tahu citranya sebagai orang kaya palsu hampir terungkap. Dia segera mencoba membujuk sahabat licik itu. Hanya membantu teman yang bekerja di bank untuk mengejar target kinerja. Sahabat licik yang bodoh itu benar-benar mempercayai kebohongannya. Bahkan, demi terlihat sepadan dengan pria brengsek itu, dia meminta orang tuanya menjual rumah mereka untuk membelikannya barang-barang mewah agar terlihat berkelas. Dia dengan sombong berkata bahwa setelah dia menikah dan masuk keluarga kaya, saat itu tidak hanya membawa orang tua mereka pindah ke villa besar, tapi juga mengenalkan adiknya pada seorang wanita cantik, kaya, dan baik. Tapi siapa sangka, saat itu para pelayan di villa pria tersebut, semua langsung menyerbu masuk, meminta sahabat licik segera membayarkan gaji mereka. Setelah 62 hari berpura-pura menjadi pelayan keluarga kaya, suamimu masih berutang padaku 17.000. Cepat lunasi tagihan kami hari ini. Kalau tidak, kami tidak akan berpura-pura lagi. Apa? Keributan itu menarik perhatian pria brengsek. Agar tidak ketahuan di depan sahabat licik, dia kembali membuat cerita palsu, mengatakan bahwa semua gaji mereka telah digelapkan oleh kepala pelayan sebelumnya, Zhao. Bahwa orang tersebut sudah dikirim pergi. Kalau kalian terus membuat keributan seperti ini, kalian harus menanggung konsekuensi hukum. Cepat pergi. Pria brengsek itu melihat uang hasil membunuh istri untuk klaim asuransi hampir habis. Agar tidak terjadi masalah tambahan, maka, dia dengan sangat mendesak mengatakan pada sahabat licik, bahwa dia ingin mengadakan pernikahan dengan sahabat licik besok. Sahabat licik yang naif malah mengira pria brengsek itu sangat mencintainya. Namun, tepat di hari kedua pesta pernikahan, wanita itu tiba-tiba muncul dan menghentikan upacara. Meskipun sahabat licik telah membunuhnya di kehidupan sebelumnya, dia tak akan membiarkan pria brengsek seperti itu berbuat jahat lagi. Maka dia membawa bukti untuk membongkar keburukan pria brengsek itu. Namun siapa sangka, sahabat licik yang terbutakan oleh impian keluarga kaya, sama sekali tidak mempercayai satu kata pun dari wanita itu. Dia berpikir wanita itu hanya iri padanya, karena dia berhasil menikah ke dalam keluarga kaya di kehidupan ini. Bahkan, dia mulai siaran langsung, untuk mengajak para netizen menyaksikan momen bahagianya bersama.
Namun, siapa sangka mata para netizen sangat tajam. Bulan tak sempurna namun penuh puisi, tak bisa dibayangkan. Jahe anggur di gang dangkal derajat Molly, apa ini sebenarnya yang terjadi? 9 Liang Chun, penipu skema cinta terus menjalankan aksinya. Semua orang dapat melihat bahwa pria brengsek itu hanyalah seorang penipu dalam skema cinta. Pada akhirnya, fakta-fakta itu terpampang jelas di depan mata sahabat licik. Dia tetap terobsesi dengan mimpi masuk keluarga kaya. Dia yakin bahwa para warganet itu adalah pasukan bayaran yang disewa oleh wanita. Bagaimana mungkin aku punya sahabat yang menjijikkan seperti kamu? Sebenarnya apa alasanmu? Kenapa kamu begitu iri padaku? Kamu tidak tahan melihat aku menikah dengan pria yang lebih baik daripada kamu, kan? Dia telah meninggalkanmu. Kenapa kamu ingin menghancurkanku? Aku sangat bahagia. Apakah melihat kebahagiaanku membuatmu begitu menderita? Tanpa disadari, siaran langsungnya segera membuat keluarga yang sebelumnya menjadi korban pria brengsek yang membunuh istri untuk klaim asuransi. Melihatnya, mereka berbondong-bondong ingin datang ke lokasi pernikahan untuk membongkar wajah asli pria brengsek itu. Pria brengsek khawatir wanita itu akan terus membuat keributan hingga terjadi masalah besar. Dia berencana mundur dengan membatalkan pernikahan. Ketika sahabat licik mendengar hal ini, dia tidak bisa tinggal diam. Dia langsung memberikan tamparan keras kepada wanita itu, dan memperingatkannya untuk tidak lagi menghancurkan kebahagiaannya. Dengan sangat percaya diri, dia berkata, bahwa pria brengsek itu sekarang hanya mencintai dia seorang. Setelah berkata, dia masih meminta pria brengsek untuk membuktikannya. Sahabat licik dengan santai mengambil sebuah botol minuman. Setelah meminta orang tua mengendalikan wanita itu, dia menyerahkan botol minuman itu kepada pria brengsek, memintanya memecahkan kepala wanita itu di depan matanya sendiri. Pada titik ini, pria brengsek itu tidak dapat mundur lagi. Demi klaim asuransi yang besar, dia mengangkat botol minuman dan menghantamkannya ke dahi wanita itu. Langit, berhenti. Kenapa mereka datang ke sini?